Welcome to the Baseface Network. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reja Hyatanto Misi Maramare dengan NPM 2415310219 dan rekan saya Hairul Amri dengan NPM 2415310182. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang simulasi pengambilan keputusan konsumen dalam pasar global. Simulasi pengambilan keputusan konsumen dalam pasar global. Yang pertama, teori utilitas. Apa yang dimaksud dengan teori utilitas? Teori utilitas adalah konsep dalam ekonomi dan filsafat etika yang digunakan untuk memahami dan mengukur tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh oleh konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Dalam konteks ini, utilitas mengacu pada tingkat kepuasan atau kebahagiaan yang dialami oleh individu. Teori ini merupakan dasar dari banyak keputusan ekonomi dan juga menjadi fundamental bagi berbagai pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Teori utilitas menurut Jeremy Bentham yaitu tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas terbesar bagi kebahagiaan dan dapat diukur melalui kalkulus hedonis yang mempertimbangkan durasi, kepastian, dan jumlah orang yang dipengaruhi. Teori utilitas menurut Vilfredo Pareto, alokasi sumber daya dikatakan optimal jika tidak ada perubahan yang dapat meningkatkan utilitas untuk meningkatkan kepuasan satu individu tanpa mengurangi utilitas orang lain. Demonstrasi praktis pemilihan barang maupun jasa dan contoh kasus nyata. Dalam konteks teori utilitas, pemilihan barang dan jasa oleh konsumen didasarkan pada preferensi dan keterbatasan anggaran mereka. Demonstrasi praktis berikut akan menunjukkan bagaimana konsumen dapat memilih kombinasi barang maupun jasa untuk memaksimalkan utilitas mereka. Contohnya, misalkan seorang konsumen memiliki anggaran sebesar Rp100.000 dan ingin memutuskan untuk membeli pizza dan minuman dengan harga setiap produk adalah sebagai berikut. Pizza dengan harga Rp25.000 per unit dan minuman dengan harga Rp10.000 per unit. Bagaimana konsumen ingin memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari anggaran yang dimilikinya? Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa unit barang yang dibeli oleh konsumen yaitu 1 dengan utilitas dari pizza yaitu 50 dan utilitas dari minuman adalah 30. Selanjutnya, ketika unit barang yang diminta naik menjadi 2, utilitas dari pizza turun menjadi 45 dan utilitas dari minuman menjadi 25. Selanjutnya, ketika unit barang yang diminta naik menjadi 3, utilitas dari pizza turun menjadi 35 dan utilitas dari minuman menjadi 20. Selanjutnya, ketika unit barang yang diminta 4, utilitas dari pizza turun menjadi 20 dan utilitas dari minuman menjadi 15. Dan yang terakhir, ketika konsumen menaikkan unit barang yaitu sebesar 5, maka utilitas dari pizza turun menjadi 10 dan utilitas dari minuman turun menjadi 10. Yang pertama, menentukan preferensi konsumen. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa pizza memberikan kepuasan yang lebih tinggi untuk unit yang pertama, tetapi utilitas marginal akan menurun ketika lebih banyak unit yang dibeli. Yang kedua, menghitung utilitas marginal per rupiah. Utilitas marginal per rupiah sama dengan utilitas marginal dibagi dengan harga barang. Contohnya, utilitas marginal untuk pizza pertama adalah 50 dan harganya sama dengan Rp25.000. Jadi, utilitas marginal per rupiah untuk pizza pertama adalah utilitas marginal per rupiah sama dengan 50 per 25.000 diperoleh hasil 0,002. Sedangkan untuk minuman pertama, utilitas marginalnya adalah 30 dengan harga sebesar Rp10.000, sehingga utilitas marginal per rupiah untuk minuman pertama adalah utilitas marginal per rupiah sama dengan 30 per 10.000 diperoleh hasil 0,003.
Kemudian yang ketiga, memilih kombinasi barang. Konsumen akan membeli unit yang memiliki utilitas marginal per rupiah tertinggi terlebih dahulu sampai anggarannya habis. Kemudian langkah-langkah pemilihannya, membeli minuman pertama karena utilitas marginal per rupiah adalah 0,003 atau lebih tinggi dari pizza pertama. Kemudian melanjutkan dengan membeli unit yang memiliki utilitas marginal rupiah tertinggi di antara yang tersisa. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, konsumen akan memilih kombinasi pizza dan minuman sampai anggarannya habis dengan tujuan memaksimalkan utilitas total. Dengan memilih kombinasi barang yang memberikan utilitas marginal tertinggi per rupiah, konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan maksimal sesuai dengan anggarannya. Budget constraint. Analisis budget constraint dalam konteks mata uang asing berkaitan dengan bagaimana individu atau perusahaan merencanakan pengeluaran mereka ketika melibatkan lebih dari satu mata uang. Secara sederhana, batasan anggaran adalah batasan finansial yang menentukan jumlah maksimum barang dan jasa yang dapat dibeli konsumen atau perusahaan dengan dana yang tersedia. Dalam hal ini, perubahan nilai tukar mata uang asing dapat berdampak langsung pada daya beli tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting dalam analisis batasan anggaran dengan mata uang asing. Yang pertama adalah nilai tukar dan daya beli, kemudian yang kedua biaya transaksi dan kurs berfluktuasi, yang ketiga hedging dan perlindungan nilai, keempat variasi dalam harga barang maupun jasa, dan yang kelima skenario dan elastisitas harga. Contoh kasus nyatanya, perusahaan maskapai Indonesia membeli pesawat dari Boeing USA. Sebuah maskapai besar di Indonesia ingin membeli pesawat baru dari Boeing yang berlokasi di Amerika Serikat dengan harga satu unit pesawat adalah 100 juta US dollar. Karena transaksi ini dilakukan dalam dolar, maka nilai tukar antara rupiah dan dolar menjadi faktor utama yang mempengaruhi kendala anggaran perusahaan ini. Kondisi awal, kurs stabil. Awalnya, kurs USD dibanding IDR adalah Rp15.000 per 1 US dollar. Maskapai memiliki anggaran sekitar 15 triliun rupiah untuk membeli 10 unit pesawat baru dari Boeing. Harga per unit pesawat dalam rupiah yaitu 100 juta US dollar dikali dengan nilai tukar yaitu sebesar Rp15.000 sama dengan 1,5 triliun. Dan jumlah pesawat yang bisa dibeli oleh maskapai 15 triliun per 1,5 triliun diperoleh 10 unit. Pada kurs ini, maskapai Garuda Indonesia dapat membeli 10 unit pesawat sesuai dengan anggaran. Kurs berubah, rupiah melemah terhadap dolar. Beberapa bulan kemudian, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dengan kurs baru mencapai 16.000 per 1 US dollar. Maskapai Garuda Indonesia memiliki anggaran yang sama, yaitu sebesar 15 triliun. Harga per unit pesawat dalam rupiah yaitu 100 juta US dollar dikali dengan nilai tukar yaitu 16.000 sama dengan 1,6 triliun. Jumlah pesawat yang bisa dibeli yaitu 15 triliun per 1,6 triliun sama dengan 9 unit. Dengan kurs yang makin tinggi, maskapai hanya mampu membeli 9 pesawat dengan dana anggaran yang sama. Artinya, batasan anggaran berubah karena nilai tukar. Penggunaan hedging untuk melindungi anggaran. Untuk mencegah risiko seperti ini, perusahaan bisa menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak forward atau opsi falas, foreign exchange option, untuk mengunci kurs di harga Rp15.000. Dengan menggunakan instrumen hedging ini, perusahaan memastikan nilai tukar tetap stabil di angka yang diinginkan, sehingga maskapai tetap bisa membeli 10 unit dengan batasan anggaran awal meskipun nilai tukar naik. Biaya transaksi dan faktor tambahan. Selain nilai tukar, perusahaan juga menghadapi biaya transaksi seperti biaya konversi dan bunga pinjaman dalam dolar. Semua faktor ini mempengaruhi dana akhir yang tersedia, dan maskapai harus memperhitungkan biaya-biaya ini untuk menghindari kekurangan anggaran. Kesimpulannya, kurs stabil. Dengan kurs sebesar 15.000 per 1 US dollar, maskapai Garuda bisa membeli 10 pesawat Boeing sesuai dengan anggaran yaitu 15 triliun. Kurs melemah, jika kurs naik menjadi 16.000, daya beli turun menjadi 9 unit. Kemudian yang selanjutnya, maskapai dapat melakukan hedging untuk mengunci kurs agar tetap bisa membeli pesawat sesuai rencana awal meskipun kurs berfluktuasi.
Biaya tambahan, biaya konversi, bunga, dan biaya transaksi lainnya juga perlu diperhitungkan agar batasan anggaran tidak semakin ketat. Contoh ini menggambarkan bagaimana perusahaan besar perlu menghubungkan kurs mata uang asing dan biaya terkait untuk memastikan bahwa anggaran mereka cukup dalam kondisi pasar yang berubah-ubah. Nah, teman-teman semua, hari ini kita telah membahas tentang bagaimana simulasi pengambilan keputusan konsumen bekerja di pasar global, mulai dari faktor budaya, preferensi lokal, hingga dampak teknologi dalam proses ini. Nah, jika teman-teman juga punya pengalaman atau pendapat tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai konsumen, terutama saat berbelanja produk internasional, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Saya Reza Hiatanto Mare dan rekan saya Hairul Amri mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.